Kau pikir kau cukup baik? Tidak hanya kau sendiri miskin, tetapi keluargamu juga menanggung. Orang tua yang tidak berguna. Kau mau aku menanggung beban itu untukmu? Itu seperti kata ingin makan daging angsa. Jadilah pintar dan enyahlah. Dia jauh di luar jangkauanmu, tapi dalam beberapa tahun, kamu juga akan menjadi lelaki tua yang tidak berguna. Apa-apaan kau ini? Bagaimana bisa katak sepertimu, bahkan berpikir untuk mencocokkan diri dengannya? Namun, kalian berdua cukup cocok. Sampah masyarakat akan selalu menjadi sampah masyarakat. Baiklah, kita sama-sama orang rendahan. Tolong, keluar sekarang. Wanita gila. Beraninya kau menyiramku air di sini. Apa kau tidak ingin tinggal di Wancheng lagi? Ini yang kau berutang padanya. Aku sudah membayarnya untukmu. Jangan sebutkan itu. Keluarga Gao kami punya kedudukan di Wancheng. Kalian berdua menyinggungku hari ini. Kita lihat saja nanti. Keluarga Gao memang terkenal. Tidak takut pembalasan. Sejujurnya, aku agak takut. Pria ini, meskipun berpakaian lusuh, terlihat agak tampan. Kamu di sini untuk kencan buta juga kan? Maukah kamu mempertimbangkan aku? Kau bercanda kan? Aku hanya pengantar barang. Jadi bagaimana jika kamu seorang pengantar barang? Katakan saja, apakah kamu mau atau tidak? Apakah dia orangnya? Tatapan itu benar-benar mirip. Hei, aku seorang gadis, bersikap seterbuka ini. Kamu setidaknya bisa mengatakan sesuatu. Bahkan jika itu penolakan. Baiklah. Aku setuju. Benarkah? Itu hebat. Tapi kita harus jujur. Aku mencari suami kontrak. Kita harus putus setelah 6 bulan. 6 bulan seharusnya cukup setelah aku mendapatkan cukup uang untuk menyembuhkan penyakit kakek. Aku bisa meninggalkan keluarga Lin. Halo, namaku Lin Wanwan. Guking. Lin Wanwan. Kau akan menikah dengan orang lain. Lin Yuyu, adik perempuan Lin Wanwan. Dan kau masih main-main dengan orang mencurigakan ini. Kuhitung kau memang gak bisa berubah. Lin Yuyu, izinkan aku memperkenalkanmu secara resmi. Ini suamiku, kakak iparmu, Guking. Kami sudah menikah. Suami, Lin Wanwan. Kau jangan-jangan mau pura-pura nikah buat kabur dari pernikahanmu ya? Kusarankan kau untuk mengurungkan niat itu. Kata-kata Tuan Wang adalah hukum di Wancheng. Dia bilang akan menikahimu, dan kau tak bisa lari. Jangan percaya. Suamiku. Perempuan ini benar-benar kawin lari. Lalu kalau nanti Tuan Wang menyalahkan kita, 50 juta yang akan kita dapat bakal melayang. Tidak mungkin, kau harus menikahi Tuan Wang. Lin Wanwan, keluargamu sudah menemukanmu. Jodoh sebaik ini dan kau tidak mau. Malah kau bersikeras bersama pengantar barang ini. Ku bilang padamu, segera urus perceraianmu. Kalau tidak, nasibmu bakal buruk. Aku tidak akan pernah bercerai. Kamu dan ibumu menghasilkan uang tanpa hati nurani. Tuan Wang sangat baik. Kenapa kamu tidak pergi sendiri? Dasar bocah kurang ajar. Kau tidak boleh bicara seperti itu. Istriku cantik alami, karena gen yang bagus. Sedangkan kau, sebagai adiknya, kok bisa mirip? Seburuk itu? Untung dia tidak mewarisi gen keluargamu. Kalau tidak bisa repot. Lin Wanwan, Papa kasih tahu kamu. Cepatlah bercerai. Jangan sampai nolak disuruh minum malah dipaksa minum lebih banyak. Apa aku merepotkanmu? Maafkan aku. Seharusnya aku tidak menyeretmu ke dalam urusan keluargaku. Tidak apa-apa. Aku di sini untukmu. Kantor catatan sipil. Tidak masalah. Setidaknya selama setengah tahun, aku tidak akan dipaksa menikah. Tapi keluargamu ingin kau menikah dengan orang kaya. Apa kau benar-benar bisa menghindarinya seperti ini? Setengah tahun cukup bagiku untuk mencari tahu.
Apakah dia orangnya? Tentu saja. Aku sudah menikah. Mereka tidak bisa memaksaku melakukan bigami kan? Halo, nama saya Lin Wanwan. Untuk sisa hidup kita, tolong jaga aku. Namaku Gu King. Halo pengantin baru. Ayo pulang. Apakah pengiriman makanan itu menguntungkan? Kompleks apartemen Gu King Seoul. Wanwan, ambilkan piyamaku. Ah. Ah. Kenapa kamu tidak pakai baju? Oh maaf, aku terbiasa sendirian di rumah. Bisakah kau berikan saja piyama itu? Aku agak kedinginan. Hati-hati. Aku tidak sanggup menggantinya kalau pecah. Saya. Aku tidak bermaksud begitu. Lin Wanwan. Bocah tengik, beraninya kau main belakang dan diam-diam menikahi orang lain. Segera urus perceraianmu dan pulang ke rumah. Wan kau. Dengarkan saja ibumu. Tuan Wan, aku sudah mengatur semuanya untukmu. Jangan biarkan orang lain menjadi ayam. Seperti aku kehilangan muka kan? Biar ku bilang sekali lagi, Wang Lei bukan ibuku. Kurasa kau juga bukan ayahku lagi. Ada apa Wanwan? Butuh bantuan? Bukan apa-apa. Siapapun yang ingin menikah dengan mereka, boleh saja. Wanwan, kita sudah menikah sekarang. Apa kau tidak berpikir untuk memberitahuku masalah apa yang kau hadapi? Lin Yunyu adalah saudara tiriku. Ayahku mendengarkan ibu tiriku, dan untuk mas kawin, dia ingin menikahkanku dengan pria kaya. Jika aku tidak setuju, dia mengancam akan menghentikan kakakku biaya pengobatan untuk memaksaku. Bagaimana mungkin ada orang tua seperti ini? Aku hanya harus bekerja lebih banyak. Dapatkan tagihan medis kakek, ditanggung dengan cepat. Bersabarlah Lin Wanwan. Dia sangat mirip dengannya. Sebaiknya aku minta sekretaris Sun untuk menyelidiki ini. Ada apa dengan kakek? Tuh masuk ke mobil ayo. Dasar bocah nakal tak bisa kurus kau ya? Lihat apa kau? Ayo jalan. Paman Wangmu selama ini sangat baik pada putraku dan aku. Kantor Gu King Seoul. Hari ini hari bahagianya. Ibunya Gu King Seoul. Kita harus datang dan beri dukungan. Iya. Tepatnya, ini sudah ke-6 kalinya Om Wang menggelar pesta pernikahan mewah. Gue penasaran cewek mana yang sebuta itu sampai mau nikah sama neraka dunia ini. Entah dia masih hidup sampai tahun depan atau enggak. Bagaimana kau bisa bicara begitu tentang Paman Wangmu? Ah, sudahlah. Kudengar kau sering. Tidak di kantor akhir-akhir ini. Sibuk apa kau? Tuan Gu. Nyonya, Anda di sini. Berteriak-teriak di kantor. Ini sekretaris yang kau cari. Tidak sopan. Kamu keluar dulu. Tapi, Nanti kita bicarain lagi kalau ada apa-apa. Keluar. hahaha. Pengantinku. Sungguh cantik berseri. Obat jenis apa yang kau gunakan? Jangan membuatnya bodoh. Tuan Wang yang terhormat. Lihat apa yang kau katakan. Ini putri kami sendiri. Kalau dia tidak hilang akal, kami tidak akan melakukan ini. Ikat dia di depanmu. Baik. Bagus. Kita akan adakan pernikahan saat dia bangun. Tuan Wan. Kami akan memberitahu Anda saat dia bangun. Aku dan pengantinku bertemu untuk pertama kalinya. Sebelum pernikahan, setidaknya kita harus terhubung secara emosional kan? Ya, kau benar. Silakan saja kalau begitu. Kami tidak akan mengganggu kalian. Ayo pergi.
Hahaha. Heis. Hahaha. Sudahlah, sudahlah. Karena kau tidak mau pergi. Aku pergi sendiri. Ibu, hati-hati. Tuan Gu, ini buruk. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Ada apa? Udah kubilang. Kalau ada mama, jangan sembrono. Dia sudah minta berkali-kali buat ganti sekretarisku. Tuan Gu, saya sepenuhnya setia kepada Anda. Kalau kamu tidak menaikkan gajiku, Cepetan kasih tahu, ada apa dengan perusahaan? bukan perusahaan istrimu. Wan Wan, kenapa nggak bilang dari dulu apa yang sebenarnya terjadi? Wanita yang ingin dinikahi Tuan Wan adalah Lin Wan Wan. Apa? Hahaha. Jangan takut. Aku calon suamimu. Aku tidak akan menyakitimu. Begitu bersemangat untuk membisikkan kata-kata manis padaku. Aku akan membantumu melepaskan talinya. Kumohon, biarkan aku pulang. Itu tidak bisa. Jangan khawatir. Setelah pernikahan, aku akan membawamu pulang. Aku sudah menikah. Aku tidak bisa menikah denganmu. Apa? Siapa yang mempermainkan? Wang Deva? Baiklah. Kalian keluarga Lin bersekongkol untuk menipuku. Tidak. Wang Li lah yang menipumu. Aku tidak pernah setuju. Apakah kau setuju atau tidak itu tidak penting. Apakah aku setuju atau tidak itulah yang penting. Lebih baik lagi, karena kau sudah menikah, aku suka. Wanita yang sudah menikah. Adapun suami sial yang kau nikahi, aku akan membuatnya menghilang. Tapi sebelum itu, aku harus mengajarimu sopan santun. Aku akan membunuhmu. Langsung urus orang-orang di luar. Ya. Guking Suo, apa kau gila? Om Wang kayaknya om yang gila deh. Berani sentuh cewek gue. Baik. Kau masih ingat aku pamanmu. Aku melihatmu tumbuh dewasa. Jika bukan, karena aku membantu ayahmu, kau tak akan berada di tempatmu sekarang. Dan sekarang demi seorang wanita, kau berani tidak menghormatiku. Tunggu saja kau. Ada apa Om Wang? Mau main kotor ya? Balas dendam sekarang. Hari ini gue akan pakai aturan dunia persilatan untuk ngasih lo pelajaran. Berani kau. Jangan mondar-mandir. Kau masih mengkhawatirkan putri kesayanganmu itu? Aku hanya khawatir dia tidak akan bekerja sama. Bagaimana jika Tuan Wang tahu kalau dia sudah menikah? Bagaimana jika dia menyalahkan kita nanti? Kau tak tahu Tuan Wang. Dia orang tua mesum. Kurasa mengetahui Lin Wan Wan sudah menikah. Dia mungkin malah lebih senang. Kita perlu pikirkan cara mendapatkan lebih banyak keuntungan darinya. Baiklah. Ada apa? Aduh. Pasti bocah tengik itu yang melukai Tuan Wang. Wan Wan. Kepalaku masih sedikit pusing. Enggak apa-apa kata dokter. Ini efek samping obat bios. Istirahat 2 hari bakal sembuh. Kau masih belum memberitahuku. Apakah kau yang menyelamatkanku? Sebenarnya, kayaknya dia ngelihat gue waktu itu. Gue harus ngomong apa? Biar dia enggak curiga. Bahwa aku menyelamatkannya. Siapa kau? Panggil saja saya Zio Sun. Saya berteman baik dengan Guken.
Saya tahu kamu sudah menikah. Jadi aku turun tangan untuk menyelamatkanmu. Betul-betul Xiao Sun. Temanku lupa ngenalin kamu. Terima kasih Xiao Sun. Hei, bukankah kau si raja pencatut harga itu? Ah iya. Sini. Silakan duduk. Tuh kan enak. Temenan sama orang kaya. Banyak untungnya. Ya, terutama karena Guking orang yang baik. Oh tidak. Aduh gawat. Kakakku. Dan yang lainnya pasti akan mempersulitnya. Tenang aja kakek lagi di ruang VIP. Di rumah sakit Yixin. Nanti kalau udah baikan, aku ajak kamu jenguk dia. Aku di ruang VIP di grup Yexin. Baik. Guking cepat selesaikan prosedur kepulangannya. Aku baik-baik saja sekarang. Ayo pulang. Perawatan kakakku akan menghabiskan banyak uang. Jangan khawatir Nona Lin, bahkan jika Anda tinggal di sini selama setahun, itu tidak akan dikenakan biaya apapun. Kenapa? Ya, itu terutama karena saya punya terlalu banyak uang dan saya tidak bisa menghabiskannya semua. Persis. Ini cuma recahan buat dia. Enggak apa-apa. Santai aja. Baik. Terima kasih Xiao Sun. Kalau aku kaya nanti, aku pasti akan membayarmu kembali. Cuma berjasa kecil. Bisa bawa pulang perhiasan 5 juta. Mana mungkin? Jangan bilang gue ketemu orang kaya pura-pura miskin dan ngikutin skenario gue. Wan pegang ini untukku. Aku akan mengambil mobilnya. Oh, baik. Wan masuk ke mobil. Tuan mudaku, aku hanya bilang, mobil seperti apa yang cocok untukmu? Kalian berdua tampak serasi. Tidak apa-apa. Ada yang lain. Ku bilang tunggu. Aku tidak pernah setuju kau pergi. Tidak apa-apa. Kau biarkan dia pergi. Aku akan bermain bersamamu. Apel. Sob jagoan. Kalian semua tidak akan pergi hari ini. Membuatku malu di depan wanita. Kau mau pergi? Baiklah. Suruh dia menemaniku sebentar. Pastikan aku puas. Aku dengar dari Yuyo. Dia tampak lugu di permukaan. Tapi sebenarnya dia anak manja. Beraninya kau memukulku. Hajar dia sampai mati. Apa yang kau lakukan? Guking, hati-hati, minggir. Guking, Wan. Wan. Udah jangan berantem. Udah jangan berantem. Guking, Apel, udah jangan berantem. ayo pergi. Wan. Kamu nggak apa-apa. Aku baik-baik saja. Perawakan Guking. Kayak model banget ya. Maaf ya. Aku lukain kamu nggak? Tidak apa-apa. Tidak masalah. Hai. Kenapa wajahmu begitu merah? Nggak kok. Malu banget deh gue Lin Wan. Kukira kau sakit. Ada apa? Ada yang mengganggu pikiranmu? Guking. Gue mau tanya sesuatu. Apa itu? Lo bukan anak orang kaya yang kabur dan sok miskin, kan? Gadis bodoh. Jika aku, tuan muda kaya, bukankah aku akan membeli seluruh toko serba ada Jinyu dan memberikannya padamu? Tapi gue lihat manajer Liu nurut banget sama lo. Dia bilang lo pemilik toko serba Jinyu
Gue percaya aja sih. Oh, lupakan saja. Bagaimanapun kau istriku. Akan kukatakan yang sebenarnya. Sebenarnya, aku menyelamatkan nyawa bos mereka. Hah? Itu cukup berbahaya. Aku tidak memberitahumu detailnya, karena aku tidak ingin kau khawatir. Pikirkanlah. Itu nyawa pemilik toko serba ada Jinyu, pemilik. Itu pasti sangat berharga. Kita hanya mengambil sepotong perhiasan. Dan dia dengan senang hati memberikannya. Beneran kok? Biarkan aku memasangkannya padamu. Apa kau menyukainya? Iya, gue suka. Makasih ya, Guking. Maaf soal yang tadi. Gue salah paham. Gue kira lo lagi ngelakuin sesuatu yang ilegal. Sangat imut. Sangat mudah ditipu. Proposal desain untuk grup Yixin. Apa kau sudah dengar? Kita akan mendapatkan karyawan baru. Kudengar dia hanya punya ijazah SMA. SMA. Beberapa penjaga keamanan kami di lantai bawah punya gelar master, ijazah SMA, dan dia masuk ke departemen desain kami. Pasti ada orang dalam. Tenang semuanya. Perkenalkan. Karyawan baru kita Lin Wanwan. Lihat. Kalung di lehernya. Apakah itu yang dirancang oleh Pak Bucing? Sepertinya begitu. Bukankah kalung itu bernilai 5 juta? Dia masih sangat muda. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Apa itu pertanyaan? Dia pasti simpanan seseorang. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain hanya akan menghilangkan kebahagiaan. Apa yang kita perjuangkan seumur hidup kita, dia dapatkan hanya dengan tidur sana-sini. Mbak Li, pengawas Lin. Ini karyawan baru. Kuserahkan dia padamu untuk saat ini. Lin Wanwan, Lin Yunyu. Dia beneran jadi direktur desain? Waktu kecil Tian, benci banget sama gambar menggambar. Kalian saling kenal. Syukurlah. Silakan kalian lanjutkan. Lin Wanwan. Aku juga nggak tahu, hoki macam apa sih yang kamu punya, sampai bisa masuk Yixin. Tapi, mulai sekarang kamu kerja di bawahku. Kalau nggak memenuhi standar, kamu dipecat. Paham? Loh. Lin Wanwan. Harus tetap di Yixin. Ini kan impian lo. Ngerti pengawas Lin? Lagi pula, kamu kan belum lulus kuliah. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Mending, kamu bantuin aja dulu. Kerjaan-kerjaan kecil. Oh, bulan depan. Kita ada kompetisi desain perhiasan. Semuanya harus kerja keras dan berusaha bawa nama baik Yixin. Pekerjaan-pekerjaan remeh bisa dikasih ke Lin Wanwan. Yang merah ke departemen produksi, yang putih ke departemen pemasaran. Baik. Iya, gue paham. Ya, karena kamu sekarang di departemen desain kami. Kita semua keluarga. Jangan malu-malu. Pakai aja apa yang kamu butuhin. Lin Wanwan, kamu ngerusak ini. Kamu ini bisa kerja apa nggak sih? Aku udah bilang. Merah ke pemasaran, putih ke produksi. Gimana bisa kamu salahin ini, Lin Yunyu? Loh. Pengawas Lin, bilang kalau yang merah masuk produksi dan yang putih ke pemasaran. Dokumen-dokumen ini harus diantar setiap hari. Semua orang di kantor tahu ini. Kok bisa salah? Kalau aku enggak. Cek tadi. Kamu tahu berapa banyak kerugian perusahaan kali ini?
Ya cewek baru. Kau pasti salah ingat. Akui saja kesalahanmu. Ngaku aja deh. Kau membuatnya seolah-olah kami mengeroyokmu. Tepat. Masuk lewat pintu belakang itu satu hal, tapi mengacaukan pekerjaan kami, itu hal lain. Mereka semua di pihak Lin Yu. Mereka pasti sengaja bikin susah gue. Lin Wanwan. Kukira, kamu memang bodoh, tapi setidaknya kamu bisa ngurus tugas kecil dan nganter barang tanpa bikin masalah. Aku nggak nyangka, kamu nggak becus ngerjain itu aja. Pertama, gue ngirim CV sendiri dan lolos wawancara. Sebelum masuk Cixin Group, posisi yang gue lamar, desainer perhiasan. Karena baru, gue lihat semua orang sibuk, jadi gue bantuin lo. Kedua, gue yakin nggak salah inget. Kalau nggak percaya, lo bisa cek CCTV. Kau cukup tangguh ya? Kau bahkan belum lulus kuliah. Apa yang akan kau rancang? Bukankah ini pemborosan perhiasan? Pemborosan total. Gue bisa desain atau enggak? Ya tergantung. Tim rekrutmen lah. Tapi desain lo? Ya biasa aja sih. Karena kau begitu fasih. Mengapa kau tidak menunjukkan karyamu kepada kami? Baik. Gue download sekarang. Dan tunjukin ke semua orang. Aku masuk Yixin. Berkat rancangan awal. Lin Wanwan. Kalau dia menunjukkan yang sama. Aku dalam masalah. Lin Wanwan. Aku bicara soal sikap kerjamu. Jangan mengalihkan pembicaraan. Gue yakin banget gue nggak salah inget. Lin Wanwan. Apa kau pikir semua orang menjahatimu? Lupakan saja. Karena ini pertama kalinya. Aku takkan mempermasalahkannya. Hukumanmu, membersihkan kantor selama seminggu. Jika terjadi lagi, tulis surat pengunduran dirimu dan pergi. Gue harus cari cara buat bertahan. Operasi dan pemulihan kakek. Butuh banyak biaya. Gue nggak boleh kehilangan pekerjaan ini. Maaf pengawas Lin. Dan semuanya. Tadi, sikap gue emang nggak baik. Mulai sekarang, gue bakal terima arahan dari semuanya. Nah, begitu lebih baik. Kerja keras. Jika kantor kita memenangkan semacam penghargaan kebersihan atau semacamnya, aku bahkan mungkin mengizinkanmu membantu desainerku. Gue paham, makasih udah kasih gue kesempatan. Ayo pergi. Waktunya pulang kerja dan makan. Bos, hari ini istrimu. Hari pertama. Apakah Anda tidak akan memeriksanya? Kalau kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah lupa. Dia di departemen desain kan? Aku akan melihatnya. Bos, mungkin tidak baik untuk pergi langsung. Bagaimana kalau saya periksa dulu untuk Anda? Tidak apa-apa. Ikuti saja alurku. Pengawas Lin, apa kau baik-baik saja? Apa kau terluka? Lin Wanwan, kau perempuan aku. Kurang ajar. Tuan Gu, maafkan aku. Sekretaris Sun, kekerasan terhadap karyawan di dalam perusahaan. Bagaimana prosedurnya biasanya? Pak Gu ada di sini. Terakhir kali aku melihatnya adalah di pertemuan tahunan tahun lalu. Bagaimana Pak Gu bisa begitu tampan? Jangan bicara. Pengawas Lin, kau bahkan belum tahu bagaimana kau akan dihukum. Tuan Gu, Lin Yu ada di perusahaan, menyerang seorang karyawan bawahan. Menurut peraturan perusahaan, dia harus segera dipecat, tidak akan pernah dipekerjakan lagi. Selain itu, karyawan yang terkena dampak dan perusahaan memiliki hak untuk menempuh jalur hukum. Tuan Gu, Anda salah paham. Kami bersaudara. Kami hanya bercanda. Lin Wanwan, apa dia mempermainkanmu? Dia mirip banget sama Gu King. Lin Wanwan, Tuan Gu bertanya padamu. Apa dia cuma main-main sama kamu? Biar Lin Yu bisa masuk Yixin, dia pasti punya backingan. Kalaupun kita bongkar sekarang, belum tentu kita bisa singkirin dia. Nanti dia bakal balas dendam lebih parah lagi ke gue. Udahlah, baik Tuan Gu. Dia adik saya. Terima kasih atas pengertiannya Tuan Gu. Kalau tak salah aku, kamu di sini untuk desain. Bakat yang direkrut perusahaan. Malah kau gunakan begini. Kamu sangat menjaga kebersihan. Bagaimana kalau ku pindah kau ke departemen logistik?
Ah, tidak, tidak, tidak. Maaf Tuan Gu. Ini salahku. Oh, maaf. Aku belum makan. Aku juga belum makan. Makan bareng yuk. Cepat ikuti aku. Oh. Sialan kau Lin Wanwan. Ini semua salahmu. Aku hampir kehilangan pekerjaanku. Tunggu saja kau. Dari belakang, dia sangat mirip Guking juga. Meskipun temperamen mereka berbeda. Tak apa, aku coba saja. Ada apa Lin Wanwan? Ada nyamuk. Kemana perginya? Maaf tuanku. Tidak apa-apa. Aduh, hampir saja aku berteriak. Sepertinya Wanwan sudah curiga dengan identitasku. Untung aku cepat tanggap. Aku harus berakting lebih meyakinkan lagi. Apa aku terlalu banyak berpikir? Tapi akhir-akhir ini terlalu banyak kebetulan. Xiao Sun pernah bilang, kalau dia cuma karyawan biasa, kok sekarang dia jadi sekretaris JL? Kenapa dia terus melihatmu bukan aku? Tak berguna. Aku tak bisa mengandalkanmu. Ada apa? Kamu kenal sekretaris Sun? Oh, kita pernah bertemu saat wawancara. Dia juga kenal suamiku. Kebetulan sekali. Sekretaris Sun ini, kinerjanya akhir-akhir ini kurang bagus. Aku mengirimnya ke tingkat akar rumput untuk pelatihan. Dia baru kembali beberapa hari yang lalu. Apa kalian saling kenal baik? Tuan Gu seperti itu. Nona Lin, kaulah yang Pak Wang coba jodohkan secara paksa kan? Aku kenal suaminya. Aku cuma sedikit membantu. Begitu. Paman Wang itu memang eksentrik. Dan ku dengar juga, dia dihajar habis-habisan kali ini. Anggap saja pelajaran untuknya. Lin Wanwan mulai hari ini. Kau adalah orang Yixin. Ingat, apapun yang terjadi, perusahaan mendukungmu. Begitupun, kau juga harus berkontribusi untuk Yixin. Terima kasih tuanku. Aku pasti akan bekerja keras mulai sekarang. Aku akan berusaha membalas budimu. Balas budi Yixin. Ini orang-orang terkaya. Sepertinya begitu. Dia dan Guking hanya mirip. Masih ada bedanya. Sepertinya aku benar-benar terlalu banyak berpikir. Grup Yixin. Terima kasih tuanku. Makanan perusahaan kita sungguh lezat. Kalau begitu aku kembali bekerja. Hei, tunggu. Lin Wanwan, sadarlah. Meski mereka tampak sangat mirip, mereka bukan orang yang sama. Tuan Gu, meskipun Anda tidak seperti Tuan Wang, saya tetap harus tegaskan. Saya sudah menikah. Sepertinya ada yang nyangkut di gigimu. Aduh gawat. Malu sekali. Ya Tuhan. Bisakah bumi terbuka sedikit saja, dan biarkan aku masuk? Ya sudah, sana kembali. Baik tuanku. Hei, hati-hati. Haus. Seperti anak kecil. Makan begitu banyak dan masih dipaksa makan makanan anjing. Aku akan mengalami gangguan pencernaan. Dari mana kau datang? Makan saja sana. Hei, semua berhenti bekerja. Hentikan pekerjaanmu sejenak. Hari ini hari pertama Lin Wanwan. Tradisi lama kita. Pesta makan malam ini. Lokasinya di Hotel Shanghai Grand. Hotel Shanghai Grand. Bukankah itu hotel bintang 5? Bukan uangmu, apa yang kau takutkan? Kurasa pengawas Lin ingin memberi Lin Wanwan pelajaran. Tapi melihat kalung 5 jutanya, seharusnya dia tidak kekurangan uang. Ayo, peras dia habis-habisan. Xiao Sun. Lin Wanwan ada acara makan malam nanti. Cari tahu alamatnya untukku. Dan ngomong-ngomong, kosongkan jadwalku. Lin Wanwan, aku tahu itu. Kau akhirnya akan datang juga. Sekarang kau akhirnya tahu untuk datang menemukanku. Manajer Wu, saya kesini untuk makan hari ini. Tunjukkan rasa hormatmu. Dulu kau juga bekerja di sini. Kau bahkan mampu makan di sini.
Oh begitu. Apakah kau menempel pada pria kaya? Berapa yang dia berikan padamu sebulan? Jaga mulutmu. Apa ibumu tahu betapa kurang ajarnya kamu? Aku baru dapat pekerjaan. Departemenku mengadakan pesta makan malam di sini hari ini. Dengan ijazah SMMU. Pekerjaan macam apa yang bisa kau temukan? Sesuatu yang mengawal orang kan? Itu kalung yang mencolok. Om-om hidung belang mana yang memberimu itu? Pasti harganya mahal. Aku juga bisa memberimu uang. Kau juga melayaniku. Aku akan panggil polisi. Kau pikir aku takut polisi? Dasar kau. Manajer Wu. Sepertinya kau cukup tertarik padanya. Perlu bantuan. Bawakan sebotol lagi anggur termahalmu. Baiklah. Pesta penyambutan Yixin Group. Mewah sekali. Berapa biayanya ini? Makanan ini bisa jadi gaji tahunanku. Kita tidak harus membagi tagihan ini kan? Oh, jangan khawatir. Pengawas Lin yang mengatur ini. Kita tidak perlu membayar. Pakai otakmu. Mengapa pengawas Lin memilih tempat ini? Kita akan menonton pertunjukan. Mari bersulang. Selamat datang rekan baru kita. Terima kasih semuanya. Aku tak sabar untuk bekerja dengan kalian semua. Hei Lin Wanwan. Ini pesta penyambutan. Semua orang sudah bersulang untukmu. Bukankah kau harus membalasnya? Kalau begitu aku akan bersulang untuk semua orang sekali lagi. Tunggu, ini punya siapa? Ya, kau tidak bisa begitu saja mengabaikan kami seperti ini. Ini jelas, kau tidak menganggap kami serius. Maaf, aku tidak bisa minum banyak, karena semua orang memintanya. Lakukan saja. Pengawas Lin, izinkan aku bersulang untukmu dulu. Hei pengawas Lin, ini berbeda denganmu. Kau butuh 3 gelas. Benar. Minum-minum. Baiklah, baiklah. Kau sangat bijaksana. Pergi bersulang dengan senior lainnya. Mereka akan menjagamu. Aku bersulang untukmu. Total untuk wanita ini adalah 388.000. Dengan biaya layanan totalnya menjadi 400.000. Bagaimana Anda ingin membayar? Siapapun yang mentraktirmu tanyakan pada mereka. Aku yang bayar. Ini pesta penyambutan. Sebagai anak baru, bukankah kau harus mentraktir senior-seniormu? Bukankah seharusnya perusahaan atau departemen yang menanggung ini? Perusahaan sedang kehabisan dana. Apa yang telah kau lakukan untuk perusahaan? Mengapa perusahaan harus menghabiskan begitu banyak uang untukmu? Hari ini aku membantumu memenangkan hati orang-orang. Dalam beberapa hari, kompetisi desain perhiasan ini akan dimulai. Logikanya, kau tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Hari ini kau harus mentraktir semua orang makan enak. Jika semua orang senang, maka ketiga orang itu mungkin akan membantumu. Oh, Nona Lin Xiang, kau mempersulit kami. Dia bahkan belum lulus kuliah. Jadi bagaimana aku bisa memimpin? Aku tentu saja tidak bisa. Nah, pengawas Lin sudah bicara. Jadi kita harus membantu jika kita bisa. Lagi pula, Lin Wanwan mentraktir kita makan malam yang begitu mahal. Kita harus membalasnya kan? Benar. Tapi Lin Wanwan, kau tidak akan kabur dari tagihan kan? Tapi kau tidak terlihat miskin bagiku. Lagi pula salah satu kalungmu bernilai 5 juta. Apa? Lin Wanwan ini ternyata punya perhiasan semahal itu. Terakhir kali aku bertanya padanya, apakah dia berselingkuh dengan Gu Qingzuo? Dia berpura-pura dan berbohong bilang dia tidak mengenalnya. Lin Wanwan, jika kau tidak tulus padaku, jangan salahkan aku karena tidak menganggapmu sebagai teman. Wanwan, aku tahu kondisi keuanganmu lebih baik dari siapapun. Kau bilang kau akan mentraktir kami makan malam. Jadi mengapa kau membawa kami ke sini? Kau tidak berencana untuk makan dan kaburkan. Kau bisa dipenjara karena itu. Semuanya ingin membantunya membagi tagihan. Mantan rekan kerjamu sangat baik padamu. Tapi aku tidak bisa berkontribusi. Lin Wanwan yang membawa kami ke sini. Kita tidak bisa diharapkan untuk membayarnya kan?
Kau bahkan pernah bekerja sebagai pelayan di hotel. Menghasilkan beberapa ribu yuan sebulan. Bagaimana kau bisa membeli kalung seharga 5 juta yuan? Aku tahu itu, masih muda. Bagaimana kau bisa mampu membelinya sendiri? Dan kau hanya punya ijazah SMA. Namun kau berhasil masuk ke Departemen Desain Perhiasan Grup Yixin kami. Apa maksudnya ini? Jangan bilang kau tidak mengerti. Wan Wan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Manajermu memberitahu kami sebelumnya bahwa kau perempuan nakal. Kau bohong? Baiklah, baiklah. Kita tidak punya waktu untuk ini. Bayar saja tagihannya. Lin Yunyu, apa kau harus sekejam ini? Adikku sayang, kau salah paham denganku. Makan ini untukmu. Bukannya aku tidak bisa membayar untukmu. Maka kami rekan-rekanmu mungkin tidak bisa bergaul denganmu di masa depan. Penampilan bisa menipu. Lin Yunyu, kau benar-benar masih ingin mencelakaiku. Oga, kalau aku tidak bayar, dia punya alasan untuk memecatku. Tapi aku benar-benar tidak punya uang sebanyak ini. Bayar, kita harus kembali. Kita perlu mengubah desainnya. Tidak ada uang, memakai perhiasan 5 juta. Dan masih mencoba kabur saat bayar. Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak tahu malu. Ini baru pertama kali bagiku. Lin Wan Wan, jika kau akan seperti ini, jangan salahkan aku karena tidak baik. Aku hanya melakukan pekerjaanku. Manajermu seseorang mencoba kabur dari tagihan. Siapa? Siapa yang mencoba makan dan kabur di sini? Itu dia. Lin Wan Wan. Aku bertanya-tanya bagaimana kau bisa mampu makan di hotel. Jadi kau berencana untuk makan dan kabur. Aku tidak. Jika bukan itu masalahnya, maka bayar tagihannya. Kalau tidak, aku akan memanggil polisi. Bayar saja tagihannya, oke. Jika ini sampai ke kantor polisi, apa kau tidak takut malu? Akulah yang akan malu, bahkan jika sampai ke polisi. Karyawan dengan catatan. Grup Yixin tidak akan mempekerjakan seseorang dengan noda di catatan mereka. Jika kau benar-benar tidak punya uang, kau bisa menggunakan sesuatu padamu sebagai jaminan. Manajer Wu, kalungnya itu bernilai 5 juta. Itu banyak sekali. Aku tidak bisa memberikan kembalian untuk itu. Namun, melihat pakaianmu, sepertinya cukup berharga. Mengapa kau tidak meninggalkannya di sini? Tapi ini tempat umum. Bagaimana kalau kita cari kamar? Aku tidak butuh pakaiannya. Temani aku beberapa kali saja. Kau mimpi, dasar mesum. Karena kau tidak mau bekerja sama. Li Mei buka bajunya. Ya. Jangan sentuh aku. Pembunuhan. Tuan-tuan Gu. Karyawan Yixin Group. Kapan giliranmu menindas? Tuan Gu. Tidak. Kita tidak bisa menindas. Kerja bagus, Tuan Gu, kerja bagus. Ceritakan apa yang terjadi. Pengawas Lin ingin mengadakan makan malam penyambutan. Dan memaksa aku untuk membayar. Aku tidak punya uang. Jadi mereka mencoba melucutiku. Makan malam penyambutan Yixin Group. Sejak kapan? Karyawan baru yang bayar? Aku Gu Kengsu. Tak bisa kehilangan muka begini. Tuan Gu, maafkan kami. Kami hanya bercanda dengan Lin Wan Wan. Itu semua manajer Wu. Dia lancang. Pengawas Lin mewah sekali hidangannya. Kau memesan makanan semahal ini. Dan kau bilang ini cuma lelukan. Sekretaris Sun, berapa anggaran standar untuk makan malam penyambutan Yixin Group? Batasnya 10.000 yuan. Apapun yang melebihi itu adalah tanggung jawab departemen. Kurasa aturan ini tak masuk akal. Ubah sekarang. Mulai sekarang. Selama pengawas Lin masih supervisor di Departemen Desain, semua biaya makan malam penyambutan ditanggung olehnya pribadi. Ya. Tuan Gu. Tapi, bagaimana sebagai kepala Departemen Desain? Kau bahkan tak bertanggung jawab untuk melindungi bawahanmu, atau memang di on Heart Group? Kau tak bisa bertahan lagi. Aku bisa bayar untuk makan ini, tapi besok kau kemasi barangmu dan pergi. Tidak, Tuan Gu. Saya bersedia membayar. Baiklah. Tapi kau hanya kurang tanggung jawab untuk melindungi bawahanmu. Jadi mulai besok, kau hanyalah desainer biasa di Departemen Desain. Li Mei, cepat bawa aku ke rumah sakit. Ya. Apakah kalian memperhatikan bahwa Tuan Gu yang biasanya cuek sangat peduli dengan Lin Wan Wan? Betul. Ini kedua kalinya Tuan Gu membelanya. Mungkinkah mereka? Mustahil. Lin Wan Wan. Bagaimana mungkin Tuan Gu jatuh cinta padanya? Dia hanya pantas untuk suami pengantar makanannya.
Hanya aku yang pantas untuk Gu Qingju. Kamu tinggal di mana? Biar kuantar pulang. Aku tidak mabuk. Tuan Gu terima kasih telah membantuku lagi. Tapi aku punya suami. Biar ku bilang. Lebih baik kau jaga kelakuanmu. Kau sudah banyak minum. Aku tak bisa meninggalkanmu di sini. Tapi aku sudah menikah. Tidakkah kau berpikir kau memanfaatkan? Tepat sekali. Bagaimana bisa begini? Nona butuh bantuan. Hei, tidak. Jangan panggil polisi, mereka pasangan. Beneran aku pernah lihat ini online. Penipu kayak gini, ngakunya saudara. Padahal perdagangan manusia. Tentu saja benar. Ini kartu nama saya. Hubungi saya jika terjadi sesuatu. Jangan sentuh aku. Ku bilang ya. Suamiku sangat kuat. Hati-hati, dia akan memukulmu. Aku akan menelpon suamiku. Dan dia akan ke sini. Tentu saja aku percaya padamu. Bahkan, kalau kau tak menelepon, aku di sini juga. Oh, tidak cepat, Mood. Bukankah sudah kubilang? Urusan pangeran, kita bicarakan besok. Kenapa kau tidak menjawab telepon? Apa kau masih mengantar makanan? Hari ini aku tidak bisa. Oh iya. Halo istriku. Ada apa? Gu Qing. Kurasa aku mabuk. Tapi kurasa aku tidak mabuk. Kalau begitu tunggu aku di tempatmu. Aku akan segera menjemputmu. Jangan bergerak. Pak sopir jalan. Istriku. Gu Qing. Kau cepat sekali sampai. Aku baru saja bertaruh dengannya. Hei. Di mana dia? Tentu saja. Sayang, apa yang kau butuhkan? Aku selalu siap sedia untukmu. Sayang. Ada yang ingin kukatakan. Kau sangat baik padaku. Tapi, aku tidak pantas kau perlakukan sebaik ini. Huhu. Ada apa? Mas, aku mau cerita sesuatu. Bos perusahaan kami adalah orang terkaya. Wan Cheng. Gu Qingsuo. Kau kenal dia kan? Dia terus mencoba merayuku. Aku sudah menolaknya. Dia masih terus mencoba. Maaf ya. Bukankah ini menunjukkan betapa mempesonanya dirimu istriku? Betapa menawannya kamu? Gendong aku pulang. Baiklah. Ayo pulang. Ayo pergi. Pelan-pelan. Milik Lin Wanwan. Suami pengantar makanan tak berguna itu. Sebenarnya adalah Gu Qingju. Gu Qing sini. Aku mau kasih tahu rahasia nih. Katakan padaku. Ayo rebahan di sampingku. Gimana aku bisa ngasih tahu kamu dari jauh begini? Sini ku bisikin. Tuan Gu kita, mirip banget sama kamu. Apakah kamu berfantasi lagi? Kalau aku ini bos besar, Bukan kok. Aku udah pakai caraku. Buat ngebuktiinnya, kalian berdua. Jelas bukan orang yang sama. metode apa? Hamam yaitu. Aduh, Maaf ya. Apa aku menyakitimu? Kalau gitu pukul aku. bagaimana mungkin aku tega memukulmu? Lagi pula, dia orang terkaya di Wancheng. Bagaimana kita bisa membandingkan diri kita dengannya? Emang kenapa? Kalau dia orang terkaya di Wancheng, dia nggak sebaik suamiku. Lihat dia tuh. Umurnya udah kepala 3 hampir kepala 4. Tapi bahkan belum berkeluarga. Dia sebenarnya baru 28. Sayang.
Kamu ingat dia punya paman kan? Tuan Wang yang mesum itu. Nah, dia dekat banget sama pamannya. Kira-kira dia juga punya fetis mesum gitu nggak ya? Si tua bangka mesum Wang itu, mesum sendiri. Kenapa aku harus terseret dan dihina juga? Tidak memenjarakannya terakhir kali. Sebuah kesalahan besar. Ah sudahlah. Peduli amat. Kalaupun dia baik. Dia tetap nggak sebaik suamiku. Pokoknya, suamiku yang terbaik sedunia. Sebenarnya dia cukup baik juga. Maksudmu apa? Kamu mau jauhin aku? Tidak. Di dunia ini, aku cuma punya kamu dan kakak sebagai keluarga. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Wan Wan. Aku terlalu mencintaimu untuk melakukan itu. Bagaimana mungkin aku meninggalkanmu? Beneran? Kalau gitu, sayang. Tapi pernikahan kita kan cuma pura-pura. Apa kamu beneran cinta sama aku? Aku mencintaimu. Sekarang kita udah nikah. Bukankah seharusnya kita? Kamu tahu ngelakuin itu? Semuanya hal apa? Ada apa istriku? Kamu. Aku. Ada apa dengan kita? Kita. Semalam. Aku mabuk semalam. Kamu yang bawa aku pulang. Terus. Aku nggak ingat. Oh tidak. Kamu nggak ingat. Kurasa aku juga tidak ingat. Oh. Kamu nggak boleh jadi bajingan. Jadi kau ingat semuanya? Jadi kita beneran. Jadi kau harus bertanggung jawab atas diriku. Hah? Kamu nggak boleh menjiplak dialogku. Jangan khawatir. Aku akan bertanggung jawab untukmu. Pokoknya, meskipun kita punya perjanjian nikah. Sini. Tapi, aku jelas bukan tipe bajingan yang nggak ngakuin orang setelah tidur bareng. Jadi jangan khawatir. Aku bakal tanggung jawab atas kamu juga. Lin Wan Wan sangat mirip dengannya. Setelah semalam, aku hampir yakin. Tapi masih ada sesuatu yang hilang. Tapi bahkan, jika Wan Wan bukan wanita itu, kurasa aku sudah jatuh cinta padanya. Aku mau kerja. Kamu juga harus kerja. Baik. Jeti ini Lin Wan Wan dari perusahaanmu. Sas, masih mau kerja nggak? Meng Meng, ada apa sih? Mereka kayaknya agak aneh. Kak Wan Wan akhirnya datang juga. Kamu lagi viral nih. Trending. Lihat. Hei Lin Wan Wan. Aku tak pernah menyadari. Kau punya sisi seperti ini. Berhubungan dengan banyak pria. Sangat kotor. Ini jelasin semuanya. Perhiasan semahal itu. Semua dari hasil jual diri. Jeti, kamu masuk Ixin Group dengan cara tidur sama eksekutif mana? Ini fitnah. Aku punya hak untuk menuntutmu. Oh, aku sangat takut. Silakan tuntut kami. Setelah kau menuntut kami akan mengorak. Lebih banyak lagi aibmu untuk dilihat semua orang kan? Lin Wan Wan, apa kamu mau bilang kalau orang di foto-foto itu bukan kamu? Ini aku, tapi fotonya palsu? Kamu tetap harus ngaku kalau itu kamu kan? Pantesan mantan rekan kerjamu pada nyinyir banget sama kamu. Mereka pasti jijik sama hal kotor yang kamu lakuin. Demi duit. Kamu cari duit haram itu masih kurang ya? Sampai berhayal bisa masuk Ixin Group dan mencemari lingkungan kerja kita. Kita nggak mau kerja sama orang yang masuk perusahaan lewat jalur ranjang. Kita di Ixin Group bekerja dengan sungguh-sungguh. Kita nggak butuh pemalas, nggak tahu malu kayak kamu. Lin Wan Wan, kalau kamu masih punya harga diri, keluar dari Ixin. Keluar. 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 Ngapain kamu? Kok masih berdiri di situ? Keluar. Keluar. Oce.
Kau baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Lin Wanwan secara pribadi direkrut olehku. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda bisa bertanya sekarang. Apa? Lin Wanwan ternyata direkrut langsung sama Pak Gu? Nggak mungkin. Jangan-jangan Pak Gu sama Lin Wanwan itu mau dipecat ya? Di grup Yixin, kami selalu berpegang pada satu prinsip. Kesesuaian antara kemampuan dan posisi. Kesesuaian. Saya sepenuhnya percaya Lin Wanwan memiliki kemampuan untuk menjadi desainer perhiasan yang kompeten. Dalam kompetisi desain perhiasan bulan depan, kompetisi desain perhiasan, saya yakin Lin Wanwan pasti akan membuat kami terkesan di Yixin. Apa? Kompetisi desain perhiasan? Bukannya syaratnya karyawan minimal 3 tahun kerja baru boleh ikut, kok dia karyawan baru masuk bisa ikut? Saya udah kerja 6 tahun baru kepilih sekali. Kira-kira Lin Wanwan pakai pelet apa ya? Sampai Pak Gu kepincut. Tuan Gu, sesuai aturan perusahaan, karyawan harus bekerja selama 3 tahun sebelum mereka dapat mendaftar untuk kompetisi desain perhiasan. Setelah pendaftaran berhasil, berbagai kualifikasi perlu ditinjau untuk menentukan daftar akhir peserta. Lin Wanwan saat ini dikelilingi oleh rumor dering, membiarkan dia berpartisipasi dalam kompetisi. Bukankah itu merusak citra perusahaan kita? Aturan dibuat oleh manusia. Dan grup Yixin adalah salah satu pembuat aturan untuk kompetisi ini. Sebagai anggota panitia, saya akan mengonfirmasi bahwa Lin Wanwan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Juga, terkait rumor daring, saya akan meminta seseorang menyelidiki siapa yang mengganggu pada saat kritis ini. Operasi normal grup Yixin. Saya juga meminta semua yang hadir untuk tidak menyebarkan rumor. Lin Wanwan, bersiaplah dengan baik. Jangan kecewakan kami. Baiklah. Terima kasih Tuan Gu atas kepercayaannya. Saya pasti akan memberikan yang terbaik. Mengenai rumor online, saya akan berusaha semaksimal mungkin mencari bukti untuk membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Mengenai siapa dalang di balik rumor ini, saya akan memastikan dia menanggung konsekuensi hukumnya. Tapi jika ada masalah, Anda dapat menghubungi Sekretaris Son kapan saja. Reputasi pribadi Anda juga merupakan masalah citra grup Yixin. Apa yang masih kau lihat? Hei, Tuan Gu, meskipun Lin Wanwan adalah adikku, sebagai karyawan Yixin, aku masih harus melapor kepadamu. Kehidupan masa lalu Lin Wanwan cukup kacau begitu dia mulai kuliah dia. Lin Yuyu, aku punya hubungan baik dengan bos Wansan Media. Bagaimana kalau kurekomendasikan kau jadi paparazzi? Lin Wanwan dasar perempuan. Jangan coba-coba bertingkah polos dan menipu Tuan Gu. Suatu hari, aku akan mengungkap wajah aslimu. Istriku, Sayang, gimana menurutmu? kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Sayang, kamu udah lihat pencarian tren online saat ini. Dengarkan aku, itu semua rekayasa. Jangan khawatir. Aku percaya padamu. Terima kasih sayang. Kau istriku. Siapa lagi yang akan kupercaya kalau bukan kau? Kau mau kemana sekarang? Aku mau ke Shanghai Grand Hotel. Foto-foto itu pasti dibikin sama manajer Wu. Lin Wanwan, oh Lin Wanwan. Shanghai Grand Hotel. Kau terus berlagak tak bersalah. Membuatku menyinggung Tuan Gu. Aku tak akan melepaskanmu dengan mudah. Wu Dixian, apa maumu dengan merekayasa foto-foto ini? Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Foto-foto ini semuanya tangkapan layar dari rekaman CCTV. Sebagai manajer lobby untuk mendapatkan video-video ini mudah bagimu. Jadi, hanya karena aku bisa akses rekaman CCTV, itu membuktikan aku yang melakukannya. Lin Wanwan, kamu kan udah nggak kerja di sini, jadi jangan kesini terus. Bikin masalah, oke? Li Mei, aku pernah menganggapmu teman. Apa kau lupa? Bagaimana dia memperlakukanku dulu? Dia menyebarkan gosip tentangku kemarin dan dihukum karenanya. Itu sebabnya dia dendam dan melakukan ini padaku. Kebanyakan mikir dah, aturan manajer Wu selalu adil. Kemarin kan jelas-jelas kamu yang mau makan gratis. Kok jadi salah kita? Tepat sekali. Kau mabuk tadi malam. Aku bahkan tak ingin berdebat denganmu. Tapi, jika kau tak bisa berikan bukti hari ini fitnah yang disengaja. Dan itu juga menyebabkan hotel kami rugi secara finansial. Aku bisa langsung lapor polisi.
Tidak apa-apa, biarkan mereka memanggil polisi. Aku sudah meminta temanku untuk menyelidiki foto-foto online. Semuanya berasal dari grup Shanghai. Kebetulan sekali, setelah polisi tiba, mereka bisa menyelidiki secara menyeluruh. Kau tukang antar. Apa yang kau lakukan ikut campur? Dia suamiku. Suamimu. Dia pasti tidak tahu kalau kau tidur dengan klien dan mendapatkan kalung senilai 5 juta kau? Kamu ngapain begini? Jangan-jangan kasihan sama suamimu. Makanya ngasih topi lebih ya. Tak heran kau tak tahu istrimu orang macam apa. Saat dia bekerja di hotel kita, dia menggoda setiap orang yang ditemuinya. Dan dia berpura-pura lebih polos daripada siapapun. Lebih lugu dari siapapun. Suamiku, tolong jangan percaya apa yang mereka katakan. Mereka semua berbohong padamu. Jangan sentuh aku. Berapa banyak aib yang kau sembunyikan? Aku tidak tahu. Manajer Wu, aku salah. Aku terlalu arogan sebelumnya. Kali ini, aku benar-benar sadar. Aku salah. Suamiku orang jujur. Bisakah Anda menjelaskan untukku? Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku bersedia melakukan apa saja, tapi aku tidak bisa kehilangan dia. Kau tahu kau salah. Ya, aku tahu. Aku sungguh-sungguh meminta maaf padamu. Tolong kasihani aku. Maafkan aku. Sekarang kau tahu untuk mengalah. Katakan padaku. Aku bisa memaafkanmu. Tapi itu tergantung kinerjamu. Manajer, hati-hati, dia mungkin bohong. Diam. Kau tak punya hak bicara di sini. Manajer Wu, kau tahu reputasi seorang gadis adalah segalanya. Tolong beritahu suamiku. Dan beritahu semua orang. Aku benar-benar tidak main-main dengan Clean. Kami hanya berinteraksi biasa. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa hidup di Wanchen lagi. Tolong. Seharusnya kau lebih bijak sejak awal. Maka semua ini tak akan terjadi. Kau membuatku mengedit video tadi malam. Sangat melelahkan. Manajer Wu, apakah video ini benar-benar didit dan disambung olehmu? Kau sangat terampil. Aku bahkan tidak tahu apakah itu asli atau palsu. Tentu saja apa yang kau tahu. Aku Wu Dixian telah berada di Wanchen selama bertahun-tahun. Tentu saja aku punya beberapa keahlian khusus. Suamiku apa? Kau merekam semuanya? Baik, selesai. Apa? Bukti yang kau minta kumpulkan. Sudah kukumpulkan semua. Ada yang ingin kau katakan? Kita tunggu polisi datang. Bohongi aku dan kubunuh kau. Aduh. Bahkan jika kau mendapatkan buktinya. Lalu bagaimana? Aku kenal banyak bos. Kau tak bisa menuntutku. Wu Dixian, sekarang telah dipastikan bahwa Anda menyebarkan desas-desus dan memfitnah karyawan grup Satu Hati kami. Panggilan Departemen Hukum kami akan segera dikirimkan. Bagaimana grup One Heller bisa terlibat? Wan. Aku salah. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Aku tak bisa masuk penjara. Aku punya orang tua yang sudah lanjut usia dan anak-anak yang masih kecil. Saat kau menyebarkan desas-desus untuk menghancurkanku, apa kau memikirkanku? Aku hanya impulsif. Memulai rumor hanya butuh sepatah kata. Membantahnya butuh maraton. Bahkan jika kau tidak punya banyak bukti, aku korban rumor akan semakin tercemar. Untungnya suamiku percaya padaku. Kalau tidak, kau masih bersembunyi di sudut gelap sambil tertawa. Tapi aku bisa memaafkan email. Karena untuk sampah sepertimu, aku tidak perlu menyimpan dendam selamanya. Itu tidak sepadan. Tapi hukum tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja Panji Hakim ANMU. Istriku, apa yang kau katakan tadi sungguh brilian. Berbicara dari hati. Aku harap setiap orang yang telah difitnah dapat dengan berani mengambil cara hukum untuk melindungi diri mereka sendiri.